Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada saat ini, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali di channel YouTube Embun Eleuteria Misi Berkat untuk Negeri. Kita percaya kita boleh bertemu kembali pada hari ini itu semata-mata karena Bapa begitu baik dalam kehidupan kita. Bapa begitu mengasihi kita dan kita percaya Bapa masih punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebagai rasa syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan senantiasa dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh disegarkan, kami boleh dibangunkan, dan kami boleh diberikan kesempatan untuk berdoa, bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Karena kami percaya satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah dan kami puji hanya Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapa begitu mengasihi kita, layaknya seorang ayah, seorang bapa yang mengasihi anaknya. Baiklah pagi hari ini kita boleh membawa hati kita, membawa hidup kita, kita menyembah Dia. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, kita nyanyikan lebih sungguh. Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa, ku berterima
bagiku. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, kita katakan dengan pelan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, bila pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan boleh berkenan bagi Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila kiranya Tuhan, Engkau beracara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan, Engkau pakai mulut lidahnya Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan itu datangnya dari Tuhan dan memberkati setiap jiwa-jiwa, terlebih mempermuliakan nama Tuhan semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, saudara-saudari, sobat embun yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan saya, Pikaris Rahmasari, yang melayani di Resort GKI Puruk Cahu. Kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini tertulis dalam Injil Matius
pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24, dan saya akan membaca untuk kita semua di bawah perikop. Yesus mengecam beberapa kota, ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sobat Embun yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada sebuah pernyataan yang mengatakan yang paling berbahaya bukanlah hati yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tetapi hati yang selalu mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak tersentuh, bahkan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan satu kenyataan. Jadi ketika sesuatu itu dilakukan berulang-ulang, kita bisa menjadi terbiasa. Orang yang setiap hari tinggal di dekat air terjun mungkin tidak lagi memperhatikan keindahannya. Dan orang yang setiap hari tinggal di dekat pantai mungkin tidak lagi takjub dengan indahnya matahari terbit di pantai, indahnya matahari terbenam di pantai. Dan hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani seseorang. Jadi, seseorang datang ke gereja setiap minggu, mendengarkan khotbah, menyanyikan pujian penyembahan, tetapi semuanya hanya menjadi sebuah rutinitas. Firman Tuhan memang benar didengar, tetapi firman Tuhan itu tidak mengubah hidupnya. Dan firman Tuhan itu tidak dia lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan inilah yang sedang disampaikan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Saudara-saudari, Yesus dalam firman Tuhan ini menegur kota-kota, kota Korazin, Betsaida, dan terutama Kapernaum. Kota-kota ini bukanlah kota yang tidak mengenal Yesus. Di dalam kota ini justru Yesus banyak melayani, bahkan banyak terjadi mujizat-mujizatnya. Jadi mereka melihat orang buta disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit disembuhkan, bahkan mendengar pengajaran Yesus secara langsung dan bahkan melihat Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka memiliki sebuah kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang. Namun ternyata semakin banyak mereka melihat karya Yesus, bukan semakin bertobat, tetapi justru semakin terbiasa. Dan mujizat itu tidak lagi menggugah hati mereka. Firman tidak lagi membawa sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Karena itu Yesus berkata bahwa jika mujizat-mujizat itu terjadi di Tirus, terjadi di Sidon, bahkan terjadi di Sodom,
Kota-kota yang terkenal dengan kejahatannya, mereka mungkin sudah bertobat. Artinya, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, masalahnya bukan kurangnya bukti tentang Tuhan, pengajaran Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi keenggangan untuk membuka hati kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada, bukankah keadaan seperti ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita secara pribadi sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Mungkin dari kita semua, kita ada ayat emas, kita ada hafal ayat-ayat Alkitab, kita aktif dalam pelayanan, kita rajin mengikuti ibadah, tetapi apakah hidup kita semakin serupa dengan Kristus? Dan apakah hidup kita semakin mengampuni, semakin jujur, semakin sabar, atau semakin mengasihi sesama? Dan jangan sampai kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan tanpa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan jangan sampai kita menikmati berkat Tuhan setiap hari, tetapi lupa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita, napas yang kita hirup, keluarga yang ada masih di sekitar kita, pekerjaan yang kita miliki, kesehatan tubuh kita, orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita. Dan semua itu seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan membuat kita merasa semuanya biasa saja di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita masing-masing bertanya dalam diri kita, apakah firman Tuhan masih mampu menegur hati saya? Apakah saya masih memiliki kerinduan untuk berubah? Atau saya sudah cukup dengan kehidupan rohani saya saat ini? Jangan pernah menunggu sampai hati kita menjadi semakin keras. Selagi Tuhan berbicara, mari dengarkan. Bukalah hati kita. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, bertobatlah. Mari semakin dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak hanya ingin kita mengenalnya, tetapi juga ingin kita mengalami perubahan hidup yang nyata. Kiranya melewati firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk tidak hanya menjadi orang yang menyaksikan karya Tuhan, tetapi menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Kita bersama akan berdoa dan nantinya akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami senantiasa bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan teramat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan melewati firman Tuhan hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh menolong kami untuk tidak hanya menjadi orang yang menyaksikan karya Tuhan, tidak hanya menjadi orang yang rajin beribadah, melainkan menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, bahkan melakukan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ini kami, ini kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sangat mengenal kami. Tuhan mengetahui keadaan kami. Bahkan Tuhan akan terus senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap peran kami. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan dalam tumbuh kembang mereka,
dalam masa pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka. Kami percaya tangan Tuhan terus nantiasa melingkupi, menyertai, dan mengasihi anak-anak kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, sanak saudara kami, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga kami, setiap orang-orang yang kami kasih senantiasa dalam lindungan, lawatan, dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta, vikaris, penetua diakon, hamba Tuhan yang boleh senantiasa melayani, boleh senantiasa bersekutu. Kami percaya kehidupan kami dipakai oleh Tuhan dan kami dimampukan karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami sepanjang hari ini dan biarkanlah kami boleh senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh melihat langkah kaki kami yang mendekatkan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga percaya dimanapun Sobat Embun berada, yang boleh bersama melipat tangan, menutup mata, memanjatkan doa, permohonan, ungkapan syukur kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.